Baiklah, kita akan memasuki materi kita yang selanjutnya. Kita akan membahas kompetensi dasar yang ketiga mengenai ini 3.3, menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Pertama, kita akan membahas apa itu definisi dari sel volta itu sendiri. Nah, sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia diubah menjadi energi listrik. Ya, dalam sel volta itu ya sel elektrokimia yang diubah yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Energi kimia di sini terjadi reaksi redoks ya, karena redoks yang sedang kita pelajarin ya. Jadi energi kimia ya diubah menjadi energi listrik ya. Jadi reaksinya yang terjadi reaksi redoks menjadi arus listrik ya. Nanti di dalam sel volta itu yang terjadi adalah reaksi redoks diubah menjadi arus listrik. Nah, tempat berlangsungnya sel volta itu disebut dengan elektroda ya. Tempat berlangsungnya reaksi sel volta itu ya disebut dengan elektroda. Nah, elektroda itu ada dua ya. Elektroda itu ada dua, yang pertama itu katode, yang kedua itu anoda. Nah, dalam katoda itu redoks, kita sudah membahas tentang reaksi redoks ya. Jadi di katoda itu dia ada reduksi. Di anoda itu dia logamnya itu mengalami oksidasi. Ini bisa kalian ingat ya. Untuk dapat mengingatnya dia CRAW ya. CRAW, katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, potensial listrik yang dihasilkan dari sel volta itu dapat dihitung ya. Biasanya nanti dalam soal itu kalian dapat pertanyaan berapa potensial listrik yang dihasilkan. Nah, cara menghitungnya itu ya E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, jadi nanti dari soal kalian harus dapat membedakan logam ini mengalami reduksi atau mengalami oksidasi. Tinggal nanti E0 selnya sudah diketahui. Jadi E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Kemudian potensial listrik yang dihasilkan sel volta ya, ini rumus cepatnya ya, E0 sel sama dengan E0 reduksi kurang E0 oksidasi. Nah, untuk dapat menghafalnya ya ini dia. E0 sel yang besar itu adalah reduksi. Jadi nanti ada soal diketahui E0 sel logam pertama, E0 sel logam kedua. Jadi kalian tinggal membedakan mana yang besar, mana yang kecil. Jadi E0 sel yang besar itulah yang mengalami reduksi. E0 sel yang kecil itu ya besar dia kan, yang besar itu mengalami reduksi. E0 sel yang lebih kecil dia mengalami oksidasi. Tinggal kalian bandingkan nanti dalam soal itu yang mana yang besar, mana yang kecil. Nah, itulah reduksi. Kalau yang besar dia reduksi, yang kecil dia oksidasi. Untuk katodanya ya, karena dia ini cara cepat mengingatnya ini R, reduksi, huruf konsonan ya, reduksi berarti pasangannya adalah katode ya. R pasangannya K, katode. O dia huruf vokal, pasangannya A, berarti oksidasi, pasangannya anode ya. Katode positif, anode negatif ya. Ini untuk cara cepat mengingatnya. Nah, untuk menentukan diagram selnya ya, diagram sel. Untuk menentukan diagram selnya nanti di sini ada garis ya, garis 1, kemudian garis 2, ini untuk jembatan garamnya, buat dulu, kemudian garis 1. Nah, di sini apa kita isi gitu kan? Nah, yang pertama apa? A atau K? Huruf yang pertama A atau K, berarti A pertama ya. Nah, berarti yang pertama dibuat di sini adalah reaksi anode. Anode. Ini trik cepat mengingatnya ya. Kemudian yang kedua adalah katode. Nah, logam diletakkan di pinggir untuk diagram selnya. Sini logam, di sini logamnya. Nah, kemudian di sini reaksi ionnya. Ionnya di tengah-tengah. Dan pemisahnya adalah jembatan garam, garis 2 miring. Garis 2 miring. Nah, pemisah antara logam dan ion adalah garis miring, garing ya. Nah, yang pertama tadi anode, kedua katode. Itu cara menentukan diagram sel. Kemudian cara menentukan aliran selnya. Nah, untuk menentukan aliran selnya yang perlu diingat adalah anode. Sama seperti diagram sel tadi, angka A duluan atau angka K? Yang pasti angka A. Jadi, pasti aliran selnya itu dari anode menuju ke katode. Nah, sudah tahu nanti kalian mana yang anode, mana katode, sudah bisa menentukan aliran selnya ya. Dari negatif ya, aliran selnya menuju positif. Nah, ini logam mengalir ke logam. Nah, ini aliran untuk menentukan aliran
selnya. Kemudian cara menentukan reaksinya. Dari enol sel yang besar ya, cara menentukan reaksinya itu dari enol sel yang besar itu tetap ya. Enol sel yang lebih besar, enol sel yang besar itu reaksinya tetap ya, tetap. Nah, berarti enol sel yang lebih kecil itu nanti reaksinya dibalik ya, dibalik. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, ini dia untuk contoh soalnya ya. Ada Zn2+ ya, tambah 2 elektron menghasilkan Zn dengan enol selnya min 0,76 volt. Kemudian ada Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu, enol selnya itu positif 0,34. Nah, yang ditanyakan adalah yang mana katode, mana anode, mana berapa enol selnya, mana reaksinya ya. Tentukan aliran elektronnya, tentukan notasi selnya. Ya, baik, kita tentukan satu-satu ya. Yang pertama tadi ya, yang katode ya, yang mengalami reduksi. Ini dia, yang katode mengalami reduksi yang enol selnya besar. Nah, di sini diketahui enol sel yang besar adalah yang ini ya, enol sel yang besar adalah Cu. Berarti yang mengalami yang katode, kita jawab ya. Jawab. Jadi yang katode ya, katode adalah katode, sebagai katodenya di sini Cu. Kemudian anodenya, anode sudah pastilah Zn ya. Tadi ingat ya. Nah nih, yang katode ini yang enol selnya besar, anode enol selnya kecil. Oke. Sudah dapat tadi katode dan anodenya, kemudian disuruh menentukan enol sel ya. Tentukan, katanya tentukan enol selnya. Nah, kita pakai rumus yang tadi. Enol sel sama dengan di sini ya, nih. Enol reduksi dikurang enol oksidasi ya. Nah, ini dia, reduksi besar, oksidasi kecil. Berarti tinggal ingat aja kalau menentukan enol sel ini. Enol besar dikurang enol kecil. Nah, siapa di sini enol besar? 0,34 ya. 0,34 volt dikurang negatif ya. Ini enol sel Zn tadi negatif 0,76 volt. Nanti nih jika kalian hitung hasilnya positif 1,1 volt. Inilah enol selnya ya. Kemudian untuk yang D, tentukan reaksinya katanya kan. Tentukan untuk reaksinya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan cara menentukan reaksi ya. Enol sel yang besar reaksinya tetap. Enol sel yang kecil reaksinya dibalik. Nah, di sini untuk enol sel yang besar itu adalah Cu, berarti Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Tetap ya. Tetap tidak ada di balik-balik ya. Dengan enol selnya 0,34 volt. Nah, enol sel yang kecil dibalik ya, berarti yang Zn ya. Zn2+ ditambah dibalik dia ya. Berarti ya, dibalik dia ya, karena dia dibalik menjadi Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Ini kita balik ya. Tadi kan dia pertamanya kan Zn2+ tambah 2 elektron menghasilkan Zn. Karena dia enol sel kecil dibalik, berarti menjadi Zn menghasilkan Zn2+ tambah 2 elektron. Nah, karena dia dibalik, maka enol selnya dari yang negatif menjadi positif. Ya kan, dibalik dia ya. Jadi positif 0,76 volt. Inilah. Nah, ini dia ya. 2 elektron kita coret, 2 elektron kita coret. Maka reaksinya adalah Cu2+ ditambah Zn menghasilkan Cu tambah Zn2+ dengan enol selnya. Ya, ini dijumlahkan menjadi 1,1 volt. Nah, inilah dia reaksinya untuk jawabannya. Ya, menentukan reaksinya. Kemudian untuk aliran elektronnya. Bagaimana aliran elektronnya? Aliran elektron. Nah, di sini aliran elektronnya tadi dari anode menuju katode. Ya, dari anode menuju katode. Dari reaksi ini ya, karena tadi sudah kita ketahui si anode adalah Zn, katode adalah Cu, berarti aliran elektronnya dari Zn menuju Cu. Ya, itu dia aliran elektronnya. Yang terakhir, notasi selnya. Nah, bagaimana notasi selnya? Untuk notasi selnya kita buat dulu garis miringnya ya. Garis miring, garing 2, garis miring. Nah, tadi di sini sudah saya jelaskan ya, ini. Yang pertama adalah anode. Ya, berarti yang sebelah kiri anode, sebelah kanan katode, ya. Tadi si anode adalah Zn. Ya, logamnya dulu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan, di pinggir adalah logam. Untuk di pinggir kirinya logam, pinggir kanannya logamnya dulu. Nah, berarti notasi selnya tadi anode Zn, di sini Cu, di sini
Zn2+, di sini Cu2+, inilah dia ionnya. Inilah dia notasi selnya. Nah, itulah tadi materi kita untuk KD.3, yaitu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Untuk kegunaan-kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kalian temukan. Contohnya itu ya penggunaan baterai aki. Nah, dalam penggunaan baterai aki ini terjadi reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Ya, itulah tadi untuk materi kita. Semoga dapat dipahami dan kalian pelajari, karena nanti dari contoh-contoh soal ini banyak keluar untuk soal-soal ujian. Jadi kalian pelajari dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi.